Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mengolah data hasil SEM menggunakan aplikasi Imagy hingga mengolah datanya menggunakan aplikasi Origin. Di sini saya memiliki 4 hasil SEM dengan morfologi yang berbeda-beda. Yang pertama di sini ada bentuk heksagon atau yang disebut juga dengan nanodisk. Lalu yang selanjutnya di sini ada bentuk bulat sempurna atau yang disebut juga dengan mikrobola. Nah, di sini sama ada yang bulat-bulat juga, namun di sini saling bertumpukan. Ini disebutnya dengan nanosel. Nah, yang terakhir di sini ada seperti batangan gitu ya bentuknya. Ini disebut juga dengan nanorods. Nah, langkah yang pertama yaitu kita membuka aplikasi Imagy. Nah, tampilannya tuh memang hanya seperti ini. Lalu kita klik file, lalu open. Lalu kita pilih di sini kita pilih gambar hasil SEM yang akan kita analisis. Yang pertama kita pilih ini. Nah, karena di sini tuh terlihat morfologinya tuh saling terpisah-pisah gitu, bulatnya tuh sempurna. Nah, di sini kita bisa memakai cara manual atau cara yang semi otomatis. Kalau yang manual itu kita ke analyze, lalu kita set scale, pastikan dulu di sini 0 semua ya. Lalu kita klik OK, lalu kita zoom, di sini ada perbandingannya, yaitu 420 nanometer tuh dari sini sampai sini mewakilinya. Nah, kita ukur dengan yang garis ini. Kita klik dari ujung sampai ujung sini. Lalu kita ke analyze lagi, lalu kita set scale, kita masukkan di known distance-nya itu 420 dan unitnya itu kita ganti dengan nanometer. Lalu kita klik OK, lalu kita ke analyze, lalu measure. Nah, di sini kita dapat lengthnya itu 420 ya. Nah, ini kita simpan saja. Lalu kalau manual kita bisa kecil, lalu kita mengukurnya satu persatu di sini, lalu klik analyze, lalu measure. Nah, terus hingga satu persatu yang lainnya. Namun karena di sini terpisah-pisah, kita bisa menggunakan yang semi otomatis. Kita pilih dulu untuk diduplikat dari sini, agar yang kita analisis tuh betul-betul partikel semua, tidak ada hal lainnya gitu ya. Nah, habis itu kita klik, udah kan, ini yang kita mau, kita klik Ctrl Shift D. Nah, ini kita duplikat, lalu kita klik OK. Di sini, ini yang akan kita analisis nantinya. Lalu image ini kita ubah menjadi type-nya itu 8 bit. Lalu kita proses FFT, lalu kita bandpass filter. Nah, ini langsung kita klik OK saja. Nah, warnanya tuh jadi lebih cerah gitu, lebih mudah untuk kita analisis selanjutnya. Nah, setelah ini kita klik proses. Oh, kita klik image, maaf ya. Lalu kita adjust, lalu kita pilih yang threshold. Nah, warna merah di sini adalah yang akan kita analisis nantinya. Kita pilih. Nah, jangan sampai ada yang menyatu-nyatu seperti ini. Kita pastikan semua lingkarannya itu terpisah-pisah. Jika sudah, kita klik apply, lalu kita pilih analyze, lalu analyze particle. Nah, di sini kita pilih size-nya itu ganti, jangan 5 infinity. Lalu ini show-nya itu kita show outlines-nya saja. Lalu kita klik OK. Kalian jangan lupa di checklist ya, ditandai yang 1 2 3 ini dan ini, lalu ini. Kita klik OK. Ini kita save saja. Ini kita tulis result mikrobola, lalu kita save. Ini hasil yang dianalisis, lalu datanya nanti muncul di sini. Nah, ini datanya ada 123 data. Yang kita butuhkan itu data area di sini.
kita lanjut ke Excel. Lalu kita pindahkan data ini. Nah, karena di image ini memakainya tanda komanya tuh titik. Jadi kalian pastikan bahwa Excel kalian juga menggunakan titik untuk tanda komanya. Jika belum, kalian bisa ke file, lalu ke bagian more, lalu option, lalu ke advance. Nah, di sini ada use system. Ini kita matikan, kan tadinya kalian tuh checklist ini ya, kita matikan, lalu kita ganti desimalnya menjadi titik dan persennya menjadi koma. Lalu kita klik OK, baru kalian bisa memasukkan datanya di sini. Nah, ini kita masukkan ya, ini nomor, ini area, selanjutnya kita membutuhkan diameter, karena di sini area tuh luas lingkarannya. Kita sekarang harus menghitung jari-jari atau R kuadratnya untuk mendapatkan nilai jari-jari, dan selanjutnya bisa kita ubah menjadi diameter. Nah, R kuadrat, di sini kita bisa masukkan rumus area dibagi dengan nilai pi. Kita klik enter. Udah, lalu kita bisa klik 2 kali di sini atau kita blok untuk mendapatkan nilai R kuadrat yang lainnya. Sudah didapat R kuadratnya, kita bisa dapat nilai R-nya. R-nya itu akar dari R kuadrat. Nah, nilai R di sini bisa kita masukkan dengan rumus SQRT. Klik dulu, lalu kita klik yang ini dan enter. Nah, di sini kita dapat bahwa jari-jarinya itu sekitar 41,5 nanometer. Nah, kita cari diameternya di sini. Kita masukkan rumusnya bahwa diameter itu 2 kali dari jari-jari. Kita klik 2 kali. Nah, sudah didapat diameter ini, kita Ctrl C atau kita copy, lalu kita buka originnya. Nah, kita masukkan data diameternya itu di sini. Kita masukkan di sini. Lalu ini kita blok, kita pilih plot, lalu kita pilih yang statistik, lalu histogram. Nah, didapat histogramnya di sini dengan kelas tiap batangnya itu di sini 5. Jadi dari setiap batang ini tuh ada mewakili 5 nilai. Nah, kita bisa ubah data ini dengan klik ini plot details, lalu ke data. Nah, ini automatic bindingnya kita matiin, kita ganti di sini. Misalkan kita mau kelas itu masing-masing aja 1 gitu, kita klik OK. Jadi seperti ini, kita bisa ubah di sini set scale-nya dari 0 sampai sekitar 20 saja. Lalu yang horizontalnya kita bisa ganti sampai sekitar 96 aja deh. Kita klik OK. Nah, untuk pengen gitu di sini ada angka-angkanya juga. Nah, kita bisa juga di sini. Nah, ini kita ganti dengan 2. Lalu yang horizontal kita ganti dengan per 5 gitu. Oke. Jadi seperti ini, didapat histogramnya di sini. Untuk yang mikroba kita bisa ganti namanya di sini, mikroba. Selanjutnya kita bisa new folder. Untuk yang selanjutnya kita bisa bikin di sini. Begitu. Nah, di sini bisa kita save dulu semuanya ya. Analisis berikutnya, kita buka lagi, lalu kita ke file, kita open, kita ke gambar yang ini misal ya.
Sama tahapannya seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, kita pastikan dulu set scale 0, lalu kita zoom di sini untuk mengukur bagian ininya dengan garis ini. Lalu kita klik shift ke sini, lalu analyze, set scale, lalu di sininya kita ganti dengan 200, unitnya kita ganti dengan nanometer, lalu kita klik OK, lalu kita analyze, lalu measure. Di sini dapat, lalu karena yang ini tuh saling bertumpuk-tumpuk gitu, kita di sini harus menganalisis satu persatu. Kita klik di sini, kita ukur diameternya satu persatu dari sini sampai sini, lalu kita Ctrl M, lalu di sini kita bisa fill, diedit lalu fill. Ini untuk menandakan garisnya. Jadi setelah itu kita bisa klik ini lagi, lalu ke sini, lalu Ctrl M, lalu Ctrl F. Nah, terus hingga seluruhnya minimal ada 100 data gitu. Nah, lebih baik lebih dari 100 data. Nah, setelah selesai semuanya, nantinya kalian akan mendapatkan data seperti ini. Lalu data-data ini sama seperti tahap awal, kita harus pindahkan ke Excel. Kita Ctrl A, lalu Ctrl C, lalu nah di sini kita bisa bikin sheet baru. Di sini bisa kita rename dulu ya, yang tadi itu untuk yang mikro. Lalu di sini kita bikin untuk yang nano sheets. Kita di ini ya. Ini kita bisa, ini namanya area mean min max angling. Ini di sini kita udah mengukurnya menggunakan diameter, kita tidak perlu menghitung seperti yang mikrobola tadi. Jadi di sini kita langsung menggunakan yang lainnya. Namun data yang pertama ini tidak kita gunakan karena ini merupakan data skala yang kita ukur pertama tadi di sini. Data ini nih nomor 1 kan. Jadi kita tidak pakai. Nah, kita bisa blok aja di sini sampai ke bawah, lalu kita Ctrl C, lalu kita pindah ke aplikasi origin yang tadi. Kita kan udah bikin folder tadi di sini, kita pilih yang ini, sama seperti tadi di sini masukkan diameter. Lalu di sini kita masukkan kita blok, lalu kita plot, lalu kita ketik dan histogram. Nah, ini yang kita dapat, kita bisa ubah juga seperti tadi data yang kita mau kita kelaskan di sini. Kita kelaskan per 2 misalnya. Dapat seperti ini ya. Kita ubah scale-nya di sini sampai ke 50. Kita ubah per 5. Oh, salah. Sorry. Kalau yang horizontal yang sampai vertikal itu sampai 50. Lalu di sini kita ganti dengan 5, dan horizontalnya juga bisa kita ganti, kita klik OK. Dapat seperti ini. Ini bisa kita rename ini dengan nano shells. Lalu kita bisa buat lagi data selanjutnya, ini folder untuk yang misalkan nanorods. Kita buka lagi image-nya, kita close dulu ya. Kita buka yang di sini tuh kita harus konsisten gitu mengukurnya. Langkahnya masih sama seperti yang awal, kita set scale, oke, lalu kita zoom di sini. Kita masukkan data dari ujung sini hingga ujung sini.
kita analyze, lalu ke set scale kita masukkan di sini non distance-nya ubah menjadi, karena di sini mikrometer kita masukkannya 2000 nanometer. Oke, lalu Ctrl M, nih jadi dapat kanalnya. Nah di sini kita harus konsisten gitu. Misalkan kalian hanya ingin membandingkan dari sini ke sini doang, boleh saja. Nah kalian harus semuanya juga diukur dari sisi 1 ke sisi 2. Kalau misalkan kalian mengukurnya dari sisi yang terjauh, misalkan dari sisi sini kan ke sini itu terjauh ya. Nah kalian juga harus mengukur di semua bagian, itu seperti ini. Kalau aku memilihnya seperti ini, lalu kita Ctrl M. Selanjutnya yang ini misalkan ya, dari ujung sini ke ujung sini kita Ctrl M, karena ini bertumpuk kita hitung juga berkali-kali. Ke sini Ctrl M. Sama halnya dengan yang ini juga dari ujung ke ujung dan seterusnya hingga kalian mendapatkan datanya seperti yang tadi. Nah nanti kalian akan mendapatkan datanya seperti ini. Kita bisa Ctrl A lalu Ctrl C, kita buka lagi Excelnya, lalu kita tambahkan di sini, tambah sheet. Di sini kita rename untuk nano, lalu kita masukkan di sini. Enggak copy semua. Ctrl A Ctrl C. Di sini. Sama halnya dengan yang tadi, bahwa yang pertama itu adalah skalanya. Jadi kita masukkan ke originnya dari data kedua hingga ke bawah, lalu kita Ctrl C, kita buka originnya. Nah di sini kita tambah dulu folder untuk yang nanois. Kita pilih, lalu kita buka di sini, kita tulis diagonalnya, kita masukkan datanya. Nah sudah dapat datanya, sama halnya seperti yang tadi, kita plot, lalu kita statistik, lalu dia histogram. Nah di sini kalian ubah lagi seperti tadi, buat details, lalu data, kemudian karena di sini besar angkanya, kita bisa pilih 20 atau 50 juga sudah cukup. Oke, ubah set scale-nya ini dari 0 sampai 20 saja per klik. Didapatlah seperti ini. Yang terakhir kita data selanjutnya yaitu yang nano rods. Lanjut pada data nanorods ini, sama langkah awalnya kita set scale, kita pastikan 0, lalu kita zoom di sini ukuran ininya, kita pilih yang garis, lalu kita buat garis dari sini ke sini, kita analyze lagi, kita set scale, kita masukkan non distance nya itu 50, ya ganti dengan nanometer, lalu kita klik OK. Lalu kita analyze, lalu measure. Nah dapatlah. Nah untuk bentuk nanorods ini kita bisa dengan mengukur dari ujung sini ke ujung sini atau dengan mengukur lebarnya. Kita pilih salah satu saja. Nah karena di sini tuh banyak yang tidak sampai ujung ya, kayak dari panjang itu tidak sampai ke bawah sini, coba kita pilih dengan mengambil data lebarnya saja. Kita ukur satu persatu. Untuk kalian kalau pengen lebih jelas, kalian bisa ke proses lalu FFT seperti yang tahap awal tadi, band fast filter. Nah, di sini klik OK, jadi warnanya akan lebih terlihat seperti ini. Nah, kita coba pakai data yang lebarnya di sini. Kita Ctrl M, lalu kita ke edit, lalu kita fill biar ada sisa garisnya gitu ya. Kita lagi lanjut Ctrl M lalu Ctrl F. Jika sudah dirasa cukup gitu datanya, udah lumayan lah ya, udah ada 100, kita bisa lihat hasilnya yang tadi ada di sini. Lalu kita copy, Ctrl A, Ctrl C, kita copy ke dalam Excelnya, kita tambah untuk nanorods.
sebentar. Nah, di sini udah ada ya data link ya. Kita pakai data dari sini karena ini yang pertama tadi seperti biasa itu adalah perbandingan skala. Kita copy. Lalu kita ke origin. Kita ke yang nanorods. Kita pilih di sini lalu kita masukkan link. Lalu kita buat plot statistik dan histogram. Dapat histogramnya, kita ubah plot details, kita ke data, kita ubah size-nya jadi 1, dapat seperti ini. Lalu kita scale-nya kita ubah untuk kita sampai ke 20 saja. Nah, bisa kalian sesuaikan masing-masing aja ya. Nah, seperti ini ya, kita sudah membuat semua histogramnya dari masing-masing hasil SEM tadi. Sekian video kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.